Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang menonton video kita kali ini dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang materi yang bertemakan ilmu politik dan ilmu ekonomi yang akan dijelaskan oleh Laila Nawangsari Yulianti, NIM 200, Reva Oktariana, NIM 212, dan Ririn Rohmatin, NIM 216. So, buat kalian yang penasaran tentang materi ini, jangan di-skip videonya dan tonton sampai akhir ya. Let's check it out. Yang pertama, pengertian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji hubungan kekuasaan sesama warga negara, antar warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang aktivitas kegiatan manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan sumber daya yang terbatas. Secara sederhana, ilmu ekonomi adalah suatu usaha untuk membuat barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, cabang ilmu ekonomi. Berdasarkan buku ekonomi oleh Alam S., ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok dasar. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi faktual terkait masalah ekonomi. Ekonomi kelompok ini menggambarkan tentang keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi berusaha mengeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan interpretasi atas data tersebut. Studi ini merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Kelompok ekonomi ini dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Ruang lingkup ilmu politik. Ruang lingkup ilmu politik sangat luas dan para ahli telah membagi bidang ilmu politik menjadi 5 subdisiplin ilmu, yaitu 1. Teori politik, 2. Administrasi publik, 3. Politik komparatif, 4. Hubungan internasional, dan 5. Hukum publik. Perlu dicatat bahwa subdisiplin ini mencakup keseluruhan ekonomi politik modern dan memberikan dasar untuk studi dan pemahaman tentang bagaimana ekonomi politik global bekerja. Selanjutnya, ada pentingnya ilmu politik. Pentingnya ilmu politik terletak pada kenyataan bahwa kita semua hidup dalam sistem politik dan kita dipengaruhi oleh perubahan ekonomi politik global. Dengan munculnya globalisasi, telah terjadi peningkatan minat masyarakat dunia dalam memahami sistem politik di negara-negara lain. Dengan pentingnya mengetahui ilmu politik yang semakin diakui setiap tahun, kita dapat mempelajari bagaimana politik terbentuk dan bagaimana para pemimpin dunia membuat keputusan dan tidak membuat keputusan impulsif. Mempelajari sistem politik negara lain di seluruh dunia memberi kita pandangan sekilas tentang cara kerja sistem politik mereka. Sistem politik negara lain mungkin sedikit berbeda, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mampu mengatur diri sendiri dan melindungi warganya dari agresi asing. Mempelajari cara kerja negara lain memungkinkan kita lebih memahami mengapa para pemimpin membuat keputusan yang mereka lakukan dan mengapa mereka tidak akan membuat keputusan yang sama. Aspek-aspek ilmu ekonomi. Yang pertama, negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Roger F. Soltau, seorang ilmuwan politik dari Prancis, dalam bukunya Introduction to Politics, mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar negara dengan warganya, serta hubungan antar negara. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku. Menurut Osip,
K. Fleckheim dalam Fundamental of Political Science mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara. Sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Aspek-aspek ilmu ekonomi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakatnya. Ruang lingkup keputusan itu pun dapat terbatas hanya pada penentuan tujuan masyarakat, namun dapat pula menjangkau keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Aspek yang keempat yaitu kompromi dan konsensus. Politik seringkali dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik atau resolusi konflik melalui kompromi dan negosiasi, dibandingkan melalui kekuatan atau aplikasi kekuasaan secara nyata. Menurut Bernard Crick dalam In Defense of Politics tahun 1993, karena konflik tidak bisa dihindari, maka saat kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang bertentangan sama-sama memiliki kekuasaan, maka mereka tidak bisa dihancurkan begitu saja, tetapi dapat dipecahkan melalui kompromi. Selanjutnya, aspek ilmu ekonomi yang kelima yaitu pembagian dan alokasi. Pembagian atau distribution dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai atau value dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Nilai dalam ilmu-ilmu sosial diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang mempunyai harga. Yang selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terikat dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang atau power kepada dia dalam mempengaruhi perilaku individu-individu atau masyarakat. Yang kedua, ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Sumber daya itu bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana menghasilkan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud meliputi alam, hutan, tanah, air, sumber daya manusia, dan modal literatur, memasukkan teknologi dan kemampuan entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai sumber daya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari kami mengenai ilmu politik dan ilmu ekonomi. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bunga mawar, bunga melati, baunya harum sekali. Untuk kalian yang like video kami, kudoakan dapat jodoh yang cantik dan ganteng sekali. Terima kasih teman-teman.